Pak Harto senyum sambil nanya kabar orang-orang zaman sekarang. Ini kabarin nih, kena zaman dulu tau kata Pak Harto gitu. Karena sambil begini. Sekarang banyak foto saya begini dengan Pak Harto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Maafkan para kiai yang saya hormati, Muqaddimah Kiai Muhammad Rashid Surya, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Kalimantan Timur. Ini hadir juga di sini ada Kiai Samsul dari Penajam, kawan lama, Pak Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris, Profesor Yasin, seluruh jajaran Sivitas Akademika UIN Sultan Haji Muhammad Idris yang saya hormati, Ketua Tabligiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur Bapak Haji Fauzi Bahtar, selamat sukses Kongres Kadin Timur hari. Tadi bertemu dengan wajah yang ceria sekali karena katanya jagonya menang. Alhamdulillah, selamat. Jajaran pengurus NU baik dari PWI maupun BC hadir yang saya cintai, masuk Ketua Ansor PWI Kalimantan Timur yang kopiahnya rampas sebenarnya buah tadi, para pejabat yang hadir baik dari sipil, TNI maupun Polri yang saya hormati. Alhamdulillah saya bisa hadir di sini pertama-tama untuk nostalgia, karena saya dulu pernah tinggal di Samarinda ini selama 1 bulan 17 tahun yang lalu, tahun 2004. Di situ saya kenal dengan Pak Kiai Samsul ini, dan ini mungkin yang ketiga kalinya saya datang ke sini. Sebelum ini saya diundang ke Penajam oleh Kiai Samsul, saya lupa tahun berapa itu. Yang kedua, tentu saja kesempatan yang luar biasa berharga saya berbagi bersama Bapak Ibu dan saudara sekalian tentang topik yang maudu yang hari ini diminta oleh Pak Rektor, yaitu harus utamakan moderasi Islam di
tinggi ini. Sebelumnya saya mohon maaf karena ini seharusnya adalah forum akademik, tapi kostum saya tidak akademik. Kalian ini bahkan komisioner BWN saja pakai celana dan sepatu ini. Ini yang belomor pakai samsul aja, pakai sarung. Saya sendiri juga, saya ini sudah berpuluh-puluh tahun jarang sekali pakai celana panjang, sehingga kalau tidak terpaksa itu tidak merasa. Mohon maaf karena sudah jadi kebiasaan. Bapak Ibu saudara sekalian, topik tentang moderasi beragama ini sebenarnya bukan topik yang baru. Ini sudah lama sekali, sudah lama. Bahkan sejak pertama kali berdirinya Orde Baru, sejak awal berdirinya Orde Baru, pemerintahan Pak Harto itu mendengung-dengungkan tentang ancaman ekstrim kanan, ekstrim kiri, dan seruan untuk menjadi tengah, untuk menjadi moderat. Itu sejak dulu, berapa tahun itu berarti? Sudah 50 tahun lebih topik ini dibicarakan. Tapi seingat saya, baru belakangan ini orang bicara tentang kebutuhan harus utamakan moderasi Islam ini, terutama di perguruan tinggi dan di tengah-tengah masyarakat. Zaman Pak Harto itu tidak ada Islam mengharus utamakan ini, tidak ada. Nah, kenapa sekarang ini muncul? Bahkan tentang moderasi beragama itu sendiri menjadi perdebatan yang seru, cenderung panas di berbagai kalangan, apalagi platform media sosial yang ada, yang namanya saling mencaci, saling melaknat dan sebagainya. Ini seperti sesuatu yang sudah biasa sehari-hari ketika orang berdebat tentang moderasi beragama ini. Bapak-Ibu sekalian, setelah saya amati sekian lama, saya sendiri ini ya terlibat langsung dalam pergulatan terkait dengan moderasi ini. Saya misalnya sudah sejak tahun 80-an terlibat dalam kegiatan-kegiatan dialog antar agama misalnya. Dan lebih-lebih setelah saya diperintahkan oleh Kiai Saal Mahfud untuk ikut menjadi salah seorang khatib di dalam jajaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada tahun 2010 yang lalu. Kiai Saal Senator Esham memerintahkan saya untuk menjalankan ikhtiar-ikhtiar terkait dengan hubungan internasional bagi Nahdlatul Ulama, yang intinya itu diperintahkan untuk menyambung kembali kontak-kontak jaringan internasional yang dulu telah dibangun oleh Kiai Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur. Dan setelah saya jalankan, yang namanya kontak internasional yang dibangun oleh Gus Dur, ya kontak internasional terkait dengan dialog antar agama. Sampai sekarang saya kemudian menyimpulkan bahwa rupanya kita semua ini sedang hidup di tengah dunia yang bingung. Ini dunia yang bingung. Soal moderasi Islam ini, soal radikalisme, terorisme dan sebagainya, ini hanya salah satu saja dari
bentuk kebingungan dunia. Maka wajar juga kalau sekarang ketika kita bicara bahkan di lembaga akademik yang mengklaim atau yang bertanggung jawab untuk membangun kompetensi mengenai pengetahuan agama, sebetulnya itu bingung juga. Semua orang bingung. Saya kira saya diundang ke sini dengan topik ini juga karena sebetulnya UIN Sultan Haji ini bingung juga sebetulnya. Kita mau disuruh apa? Bagaimana tidak bingung? Ya mungkin tidak perlu dijawab sekarang, tapi coba pikirkan sekarang. Kenapa kita yang berbicara tentang konspirasi? Kenapa kita tidak mau radikal? Memangnya yang salah apa dalam radikalisme? Mengapa moderasi yang harus utamakan di kalangan perguruan tinggi dan di tengah-tengah masyarakat? Ini bukan pertanyaan yang mudah dijawab. Kalau kita tanya satu persatu, jawabannya macam-macam dan bisa bertabrakan satu sama lain. Yang namanya adu dalil itu juga tidak kurang-kurang. Semua dalil sudah dikeluarkan. Yang moderat, yang ahli moderat sudah keluar semua dalilnya. Yang ahli radikal juga sudah keluar semua dalilnya. Tidak selesai sampai sekarang. Nah kenapa begitu? Karena coba kalau kita tanya moderasi itu apa? Ini juga tidak akan jelas jawabannya. Moderasi itu apa? Apa yang dimaksud moderasi? Saya bawa pertanyaan ini bukan di sini, tapi sudah keliling dunia dengan pertanyaan yang sama. Apa maksudnya moderasi? Apa maksudnya wasatiyah itu apa dalam hal ini? Jawaban macam-macam. Wasatiyah itu ya pokoknya di tengah-tengah. Namanya tengah-tengah itu tidak pengecut, tidak ngawur, tapi berani. Itu wasatiyah. Wasatiyah itu tidak pelit dan tidak boros, tapi murah hati dan sebagainya. Nah kalau wasatiyah seperti itu dari dulu Islam itu wasatiyah. Tapi kalau kita diminta membedakan mana Islam yang radikal dan mana yang moderat, tidak ada jawaban yang jelas. Islam yang moderat itu seperti apa? Kalau hakikatnya Islam adalah wasatiyah dalam segala hal, memang itulah ciri dari Islam. Dari contohnya, tapi kalau sekarang kita harus bicara tentang ada Islam yang wasatiyah, ada Islam yang tidak wasatiyah. Karena radikal. Bedanya di mana? Tidak ada yang bisa menjawab dengan jelas. Jadi ya pokoknya di tengah, enggak ekstrim. Maksudnya di ekstrim gimana? Tanya apakah Islam yang ada di tengah itu maksudnya Islam yang setengah-setengah, Islam yang cuma 50% saja. Jadi kalau kita nyuruh menjadi moderat, kalian kalau menjadi Islam jangan 100% lah, separuh saja 50%, begitu. Sehingga kemudian kita juga mendengar penolakan terhadap gagasan ini dengan seruan Islam kafah. Islam kafah itu Islam yang 100%. Maka diserukan supaya kita ikut yang moderat, cuma Islamnya 50%. Islam itu kita harus 100% yang kafah. Apa begitu?
Ada seorang profesor studi Islam, dia sendiri bukan Muslim, di Belanda, saya ketemu di Amsterdam dan kemarin. Dia mengatakan, saya sudah memilih memahaminya sebagai jalan tengah, the middle path. Lalu saya tanya, between what and what? Middle path, between what and what? Jalan tengah antara apa dengan apa? Dia tidak bisa jawab juga. Jalan tengah antara apa? Ini semua menjelaskan kebingungan di mana-mana. Dan kebingungan itu tidak hanya terkait dengan Islam. Orang sekarang bingung menjawab, misalnya apakah serbuan Amerika ke Irak pada waktu itu, ya kan, pada tahun berapa, kalau nggak salah 2003 invasi Amerika ke Irak, apakah itu sah? Kalau tidak sah, bagaimana menuntut keadilan atas Amerika? Orang nggak bisa jawab. Ya. Ini beruntun sampai sekarang. Sekarang ini baru-baru ini terjadi, Rusia melakukan invasi terhadap Ukraina dan menduduki Crimea, mengambil alih Crimea. Apakah ini sah atau tidak sah? Dan kalau tidak sah, bagaimana menuntut keadilan dari Rusia mengenai hal ini? Dulu kita pernah mengambil alih Timor Timur. Tadinya semua seluruh dunia internasional mendukung kita mengambil alih Timor Timur. Tapi belakangan digugat dan akhirnya kita kalah setelah referendum dan kita harus melepas kembali Timor Timur. Dan bagaimana dengan Crimea? Yang terbaru ini, Azerbaijan menginvasi Armenia dan menduduki Nagorno-Karabakh. Jadi perang berapa lama sampai kemudian Armenia menyerang dan menyerahkan Nagorno-Karabakh untuk diambil alih oleh Azerbaijan. Ini mana yang sama ya? Orang bingung. Apalagi kalau ditanya tentang Israel dan Palestina, apa jalan keluarnya? Semua orang bingung. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena kebingungan dan ketidakjelasan ini, maka segala kampanye tentang migrasi Islam, segala kampanye tentang dialog antar agama yang sudah berpuluh-puluh tahun dilakukan, ini tidak membuahkan hasil apapun. Orang bahkan bisa boleh mengatakan bahwa dulu pada zaman Orde Baru, ini justru yang moderat ini yang kuat zaman Orde Baru. Makanya sampai di Batam itu dibuat gambar Pak Harto senyum sambil nanya kabar orang-orang zaman sekarang. Ini kabarin nih, kena zaman Ruto kata Pak Harto gitu, karena sambil begini. Sekarang banyak foto saya begini dengan Pak Harto. Kenapa begitu? Karena zaman terbaru tidak dulu. Zaman terbaru tidak dulu. Sudah sekali masalahnya. Kalau kamu tidak moderat, kamu radikal, datengin Koramil, jelas nasibnya. Kalau kamu tidak mau moderat, ngelamar jadi pegawai negeri, lalu mengikuti linsos, jelas nasibnya. Ya, ini yang bahasa generasi baru.
generasi baru. Kalau tidak murtad, tidak mungkin bisa jadi muslim. Masih ini masih orde baru mepet. Saya ini generasi baru. Saya tahu betul zaman orde baru itu tidak ada orang murtad. Karena kalau tidak mau murtad jelas nasibnya ketemu Kuramil udah karuan. Pengajian isinya tidak moderat, didatangi sama polsek, jelas nasibnya. Itu berbeda. Nah sekarang ini tidak jelas nasibnya. Segala macam omongan, segala macam seruan, segala macam propaganda bertebaran kemana-mana, ini tidak jelas apa tindakan. Dan orang bingung apa sebetulnya yang jadi masalah. Padahal sekali lagi ini hanya salah satu dari topik kebingungan dunia. Ada banyak kebingungan yang lain. Saya bertahun-tahun mengatakan kepada teman-teman bahwa jangan dikira Amerika baik-baik saja. Dan terbukti kemarin dalam pilpres Amerika terakhir, kerusuhan itu menjadikan Amerika sudah tidak ada bedanya dengan India. Kerusuhan dalam kita masih jauh lebih mulia. Kita ini ribut juga, dibongkar gitu kan. Ribut, saling melapor, saling maki, saling ribut, tapi tidak ada bakar-bakaran. Di Amerika terjadi. Sampai bakar-bakaran, bunuh-bunuhan. Jangan dikira baik-baik saja. Kenapa bisa terjadi? Karena mereka bingung. Eropa sama saja. Eropa sama saja. Jadi jangan dikira yang berantakan cuma Timur Tengah. Ini seluruh dunia ini berantakan. Kenapa? Karena bingung. Nah maka kita harus menemukan penjelasan. Kenapa kebingungan ini terjadi? Bapak Ibu sekalian, setelah melakukan studi yang cukup mendalam, diskusi di sana sini, pada tahun 2017 yang lalu saya mengajak gerakan pemuda Ansor untuk menggelar konferensi internasional di Pondok Pesantren Tambah Beras, Jombang, Jawa Timur 2017. Waktu itu kami mengundang para peserta bicara dari 30 negara, baik dari dunia Islam, dari Timur Tengah maupun dari Barat, Eropa dan Amerika. Dan di situ kami menyampaikan kesimpulan kami dari studi sekian lama ini dan diamini oleh konferensi tersebut bahwa semua kebingungan ini terjadi karena dunia sedang mengalami perubahan peradaban. Karena adanya perubahan peradaban dan belum selesai di dalam membentuk peradaban baru. Peradaban lama untuk peradaban baru belum selesai pembentukan. Bapak Ibu sekalian, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini diproklamirkan baru 17 Agustus 1945. Baru 70 menjelang 72 tahun sekarang ini. Menjelang 72 tahun, tak lagi bulan depan. Ini usia yang sangat muda, usia yang masih sangat muda. Saudi Arabia itu tahun 1923. Yang lain lebih muda lagi, yang namanya Mesir, Yordania, Aljazair, Armenia, Azerbaijan, Bangladesh, Turki, ini semuanya baru semua. Belum ada 100 tahun semua.
Nah, yang ada sebelum itu ini adalah kerajaan-kerajaan besar yang memiliki kekuatan-kekuatan militer besar yang saling bersaing satu sama lain sepanjang zaman. Sebelum Perang Dunia Pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada kerajaan Turki Utsmani dengan wilayah kekuasaan dan pengaruh yang membentang mulai dari Maroko sampai ke India Barat, dari pantai barat Afrika sampai ke India Barat. Di Eropa ada kerajaan-kerajaan Kristen dengan berbagai aliran yang berbeda-beda. Kemudian terjadi Perang Dunia Pertama, meletus. Sebetulnya prolognya cukup panjang, prolognya sejak abad ke-19, tapi betul-betul meletus secara besar pada tahun 1914 dan berakhir 1918 dengan kekalahan Turki Utsmani. Kekalahan Turki Utsmani ini menentukan format peradaban dunia yang ada sebelumnya. Sekurang-kurangnya format peradaban di wilayah yang diduduki oleh umat Islam yang pada waktu itu kurang lebih secara kasar bisa katakan menduduki lebih dari 1/4 permukaan bumi. Kalau kita bayangkan mulai dari Maroko sampai ke India Barat, ini bentang kekuasaan Turki Utsmani. Nusantara pada waktu itu sudah Islam, tapi tidak di bawah Turki Utsmani, tumbuh sebagai peradaban yang independen di Nusantara. Ini runtuh. Perang Dunia Pertama, Turki Utsmani runtuh dan bubar, dan bekas wilayahnya, bekas wilayah kekuasaannya diduduki oleh para pemenang perang dari Eropa. Diduduki Inggris, diduduki Perancis, diduduki Italia, Portugal, seperti itu. Dan setelah diduduki oleh para penguasa Eropa yang menang perang ini, kemudian dibagi-bagi mereka menjadi negara-negara tersendiri. Jadi kalau kita tanya siapa yang membentuk negara Aljazair, siapa yang membentuk? Perancis. Perancis yang memotong garis memisahkan antara Aljazair dan Libya dengan Tunisia. Ini Perancis. Jadi diiris-iris sendiri oleh para pemenang perang ini seperti kita iris martabak. Ini bagiannya Aljazair, ini bagiannya Libya, ini Tunisia, ini diserahkan kepada penguasa ini diserahkan kepada penguasa itu, dan seterusnya. Yordania, misalnya kalau kita tanya kapan lahirnya bangsa Yordania ini, ya sejak dia didirikan oleh Inggris. Saya punya teman warga negara Yordania, dia cerita bahwa dia kehilangan bapak, dia kehilangan ayahnya gara-gara apa? Jadi keluarga mereka ini punya kebun dan yang jaraknya cukup jauh dari rumah. Pagi-pagi bapaknya pergi ke kebun, pagi-pagi bapaknya pergi. Siang-siang hampir sore pulang nggak bisa. Kenapa? Karena kebun itu, antara kebun dengan rumahnya itu dipisahkan oleh garis perbatasan antara Yordania dan Israel. Jadi kebunnya sekarang masuk negara Israel, setelah rumahnya di Yordania. Siapa yang menetapkan garis itu? Inggris, bukan Yordania.
Ini perubahan yang luar biasa bagi seluruh dunia. Nah, ini juga yang membuat kita mengalami beban mental yang tidak kunjung hilang tentang bagaimana seharusnya Islam ini kita hadirkan di tengah-tengah masyarakat dunia. Nah, bagus sekalian, yang pertama-tama kita harus pahami adalah apa saja sebetulnya hal-hal yang berubah. Kita ini sekarang sedang di dalam mengalami perubahan peradaban. Nah, di dalam perubahan peradaban ini apa saja sebetulnya yang berubah? Ada 4 hal utama yang berubah. Yang pertama adalah tentang tatanan politik, perubahan tatanan politik internasional. Ini yang pertama. Dulu, ya, nah, bicara tentang perubahan tatanan politik internasional ini ada ada dua subtopik yang terkait dengan perubahan tatanan politik internasional. Yang pertama adalah tentang identitas negara. Identitas negara. Sebelum Perang Dunia Pertama, setiap negara, hampir semua negara, hanya 1-2 saja yang tidak, yang jelas-jelas didirikan secara eksepsional, itu Amerika Serikat pada abad ke-18. Tapi negara yang lain, setiap kerajaan, setiap negara ini mengadopsi agama sebagai identitasnya. Tidak ada kerajaan selain kerajaan agama. Sementara ini nanti kita cek lagi, sementara ini yang saya tahu sebelum Perang Dunia Pertama yang menolak identitas agama ini baru Amerika Serikat pada abad ke-18. Tapi sebelum itu ada juga kerajaan yang menolak identitas agama pada abad ke-15, yaitu kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ini menolak identitas agama. Itu sebabnya kemudian menegakkan semboyan yang kita kenal sampai sekarang, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bahwa orang boleh berbeda-beda asalkan tetap bersatu dalam kebersamaan. Ini Bhinneka Tunggal Ika karena menolak identitas agama. Majapahit tidak mau menjadi kerajaan Hindu, tidak juga mau menjadi kerajaan Buddha, tapi menjadi kerajaan yang beragam, Bhinneka Tunggal Ika. Negara-negara yang lain tidak ada. Turki Utsmani itu jelas identitasnya Islam dengan mazhab Sunni. Sebelum kemudian bubar, tadinya ada di Persia itu kerajaan tersendiri, kerajaan Safawi atau Sofawi, seperti kerajaan Sofawi, dinasti Sofawi yang menganut mazhab Syiah. Kemudian di Afrika Tengah itu ada sendiri kerajaan Islam yang juga identitas Islam di Afrika Tengah. Nah, sementara itu di Eropa sama. Di Eropa itu ada kerajaan Rusia, sekarang menjadi Jerman, yang Katolik. Ada kerajaan Spanyol yang Katolik, tapi ada Nederland yang Protestan. Nederland yang identitasnya Protestan. Ada Inggris yang identitasnya Anglikan. Terus berseteru dengan Irlandia yang tetap mempertahankan identitas Katolik. Ini yang ada sebelum Perang Dunia Pertama. Jadi setiap negara, setiap kerajaan mengadopsi identitas agama. Nah, karena mengadopsi identitas agama,
maka warga negaranya juga diwajibkan mengikuti agama negara. Kalau ada warga negara yang tidak mengikuti agama negara, agama kerajaan, ya kalau tidak diusir, dibunuh, dipersekusi, dia jadi warga negara kelas 2. Maka Bapak Ibu sekalian, konsep yang kita kenal sekarang dalam fikih ada kafir dhimmi. Ini bukan konsep yang khas Islam. Di kerajaan Islam ada konsep kafir dhimmi. Di kerajaan Katolik Eropa, di Spanyol itu ada konsep Protestan dhimmi. Di Belanda ada Katolik dhimmi. Di Inggris ada Katolik dhimmi, Protestan dhimmi di tengah negara Amerika. Kenapa? Karena negara mengadopsi identitas agama. Ini yang pertama. Yang kedua, terkait nanti berubah menjadi apa akan kita ulas